Oke, Mas Ferry, mana Mas Ferry? Oh, oke, Mas Ferry. Oke, dari pertama ya, hakikat pendidikan kewarganegaraan ya. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi berbicara mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, kita mesti tahu dulu ya terkait dasar hukumnya ya, mengapa mata kuliah ini diberikan di perguruan tinggi ya. Jadi menurut ini amanat undang-undang ya, jadi tidak bisa dilawan ya, tidak bisa dilawan amanat undang-undang. Jadi mata kuliah ini dilindungi, dipayungi oleh hukum ya, peraturan yang sangat jelas ya, bahwa ada 4 mata kuliah yang wajib diselenggarakan di semua program studi yang ada di perguruan tinggi, termasuk ini di program tambang ya. Tambang ya, ada 4 mata kuliah ya, pendidikan agama, Pancasila, ya, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, bahwa perguruan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah ya, wajib ya di setiap kurikulumnya ya. Meskipun ada istilah MKDU yang mata kuliah dasar umum ya, MKI mata kuliah institusional ya, ada juga istilah MKWU yang mata kuliah wajib umum. Tapi ini menjadi mata kuliah wajib ya. Tujuannya adalah membentuk ya semangat kebangsaan ya, rasa cinta tanah air ya, generasi muda ya, memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas ya. Dalam bahasa ke-PKN-an gitu sering diucapkan atau dilafalkan dengan istilah smart and good citizen ya. Jadi warga negara itu harus baik dan cerdas ya. Kalau baik ini bisa merujuk pada sikapnya ataupun tingkah lakunya ya. Dan cerdas itu terkait modal dasar dalam berpikir ya. Karena kalau berpikir ini akan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh seseorang. Itu tujuannya ya. Jadi kalau sudah pernah belajar PKN gitu harusnya jadi sosok warga negara yang baik dan cerdas, apalagi dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi kan pernah mendapatkan materi ini. Harapannya di perguruan tinggi bukan hanya sekedar teoritis ya, tetapi bagaimana mahasiswa mampu mengaktualisasikan apa yang sudah didapatkan di dalam ruang kelas ya. Kemudian metode yang kita gunakan ya ini metode-metode berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu bagaimana kita menyikapi satu fenomena ya, kemudian kita memberikan solusinya ya. Jangan sampai hanya sekedar mengkritik ya. Nanti arahnya jadi menghujat ya kalau tidak disertai dengan solusi alternatif yang kita tawarkan. Kemudian mampu menganalisis ya, mana nih yang baik ini, mana yang buruk ya. Ini mana yang harus ditaati, mana yang harus dihindari. Ini namanya menganalisis. Dan ini kemampuan-kemampuan seperti ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga mampu bertindak ya, jadi punya tindakan yang mendukung ya proses demokratisasi di negara Republik Indonesia. Kemudian urgensinya ya, ini mengapa sangat penting sekali ya. Urgensinya ini sebagai proses ya dalam mewujudkan masyarakat madani atau civil society, masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang damai, yang sejahtera, masyarakat yang tentram, masyarakat yang tidak punya ketakutan akan ditindas oleh orang lain, namanya masyarakat madani. Kebutuhan hidupnya tercukupi, jadi damai sekali ya, tentram. Ini yang kita harapkan. Begitu ya Mas Ferry ya. Maka untuk mewujudkan ini harus bentuknya dibentuk dulu karakter kebangsaan warga negaranya. Jangan sampai nanti karakter warga negaranya tidak baik ya, tidak cerdas ya, maka untuk menjadi masyarakat madani ya tidak bisa dilakukan. Maka perlu dibentuk warga negara yang baik dan cerdas ya, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Sering ada pertanyaan ya, belajar PKN itu belajar tentang apa gitu ya. Apa tahu belajar PKN itu ya, belajar pendidikan kewarganegaraan ya sejatinya adalah belajar tentang keindonesiaan ya. Karena masing-masing negara itu punya mata kuliah ini. Nah, kalau mata kuliah ini diselenggarakan di Indonesia ya berarti belajarnya tentang ke Indonesia.
Di luar negeri ada mata kuliah civic education, ya, ada citizenship education, ya, ada mata pelajaran civis, ya, ada mata pelajaran civic, ya, ada ya istilah-istilah lain dari pendidikan kewarganegaraan. Dan muaranya adalah mempelajari apa yang ada di negara tersebut. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia, maka kita akan belajar tentang Indonesia, ya, untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Begitu ya, Mbak Nikadek. Karena kalau jadi orang Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi perilaku kita, cara hidup kita seperti orang Korea, karena sering nonton K-pop gitu ya, Mbak Nikadek, ya ini ya tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa dibenarkan. Ya itu tontonan nggak apa-apa. Ini efek atau dampak dari globalisasi. Kita bisa menikmati apapun yang ada di luar negeri, ya, kita hadirkan di sini dalam bentuk dunia maya atau apapun, tetapi kepribadian kita tetap. Ya. Jangan sampai nanti Mbak Nikadek itu nonton drama Korea, akhirnya jadi pengen gaya hidupnya seperti orang Korea. Ya. Sampai-sampai sering berhalusinasi gitu ya Mbak Nikadek, ya. Aduh, bagaimana pasangan saya seandainya mirip dengan aktor Korea tersebut, ya. Ini yang berbahaya nanti, ya. Jadi tonton saja, dinikmati, tetapi kita analisis tadi, ya. Oh, ini bisa kok kita tiru, ya. Tapi ini gaya pacarannya tidak bisa kita tiru, ya. Atau gaya pakaiannya tidak bisa kita tiru, apalagi dengan gaya pakaian seperti film drama tersebut kemudian dibawa di kampus, ya, ini kurang sesuai misalnya. Maka jadilah masyarakat Indonesia yang berkepribadian Indonesia dengan cara membangun rasa kebangsaan, ya, mencintai tanah air Indonesia. Maka kita akan jadi sarjana ataupun profesional, ya, sebagai bagian dari masyarakat yang terdidik. Ya. Ini Mas Jeffrey, Mbak Nikadek, Mas Ferry, saya yakin sedang berusaha, ya, untuk menjadi masyarakat yang terdidik tadi. Kan penting ini jadi masyarakat yang terdidik, ya. Ya, kalau ukur bisa dianggap sebagai orang terdidik dari tutur katanya, perilakunya, sikapnya, tindakannya. Ini bisa kita lihat apakah ini terdidik atau tidak terdidik. Nah, kalau sudah memulai proses terdidik ini, ya, kita bisa menjadi warga negara yang baik dan cerdas, ya, smart and good citizen. Oke, inilah yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita akan belajar nih dengan apa yang ada di Indonesia, ya. Apa saja aturannya, dasar negaranya, ya, identitas negaranya, cara kita bersatu di masyarakat yang beragam, ya, hukum dasarnya, kemudian penegakan hukumnya, ketahanan nasional, ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya bela negara, ini akan kita pelajari di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Harapannya setelah belajar itu kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 kompetensi, ya, 3 kompetensi utama, ya, untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Ya. Jadi kalau mau menjadi warga negara yang baik dan cerdas, kita harus menguasai 3 kompetensi. Ya. Ada civic knowledge, civic attitude, dan civic skill. Jadi civic yang pertama nih, civic knowledge, ya. Jadi merupakan modal dasar, ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan itu kan modal dasar. Ya. Mbak Nikadek, Mas Ferry, Mas Jeffrey ini akan melakukan aktivitas itu kan berdasarkan apa yang diketahuinya dulu, ya. Kalau sembarangan ya nanti berbahaya. Ini modal dasar untuk menentukan keputusan. Apa yang akan kita berbuat itu bermula dari pengetahuan-pengetahuan, ya, penguasaan, ya, pemahaman, ya, terkait pendidikan kewarganegaraan, terkait kewarganegaraan. Bisa paham hak dan kewajibannya, bisa paham apa yang harus ditaati, apa yang harus dihindari, bisa paham bagaimana cara bersatu, ya, hidup damai, ya, berdampingan, ya, dengan perbedaan suku, agama, ras, ya, golongan, ya, apapun itu bisa. Ini pengetahuan yang modal dasar. Jadi civic knowledge sering diartikan sebagai kecakapan, ya. Kecakapan dalam menguasai pengetahuan yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi modal, ya, Mas Jeffrey, Mbak Nikadek, Mas Ferry, ini jadi modal kita bersama untuk melakukan tindakan yang baik, ya, tindakan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua civic attitude, ya, yang terkait, ya, kemampuan dan kecakapan sikap, ya, ini sudah
ke sikapnya ya. Tadi sudah kita pelajari yang pengetahuan, kita pahami, kemudian diwujudkan dalam sikap kewarganegaraan. Ini sudah tahu bagaimana hidup berdampingan ya, dilakukan. Ya. Bagaimana toleran, dilakukan. Ya. Bagaimana kita memahami sebagai masyarakat yang beragam, dilakukan. Maka sikap ini tercermin dari tutur kata kita, ya, tingkah laku kita, ya, tindakan kita. Ini mencerminkan ya bahwa kita warga negara yang baik atau ya. Bahkan ya Mbak Nikadek ya, gestur tubuh itu juga bisa menunjukkan kita itu baik atau tidak ya. Kita itu bisa menerima kehadiran orang lain atau tidak, itu bisa dari gestur tubuh ya. Mimik wajah itu bisa menunjukkan. Coba Mbak Nikadek itu tunjukkan wajah Mbak Nikadek suntuk, jengkel, sebel sama saya, coba tunjuk. Bisa, Pak. Dicoba dulu, coba. Dicoba dulu. Belum. Ekspresinya masih kurang ekspresinya. Nggak ekspresif, Pak, saya. Oh, ya, dicoba. Oh, oke, jutek gitu ya, judes gitu ya. Oke. Pak. Pak. Oke, ini bisa ya, dari raut wajah mimik itu bisa menunjukkan kita itu sedang tidak berkenan atas kehadiran orang lain, tidak suka. Ya. Sekarang Mbak Nikadek ya, tunjukkan mimik wajah Mbak Nikadek ya. Kalau Mbak Nikadek sangat menerima kehadiran saya, ya. Seakan-akan saya sangat diharapkan. Bagaimana Mbak? Gimana mimik wajahnya gimana? Seneng gitu loh, ketemu saya seneng gitu. Gimana? Kok masih judes itu? Enggak seneng ya, berarti enggak seneng ini. Wah, ini judes sekali ini. Enggak, Gimana Pak Kadek? Tersenyum gitu ya. Nah, tersenyum. Ini bisa ya mimik wajah. Jadi Mas Jeffrey juga bisa melihat ini Mbak Nikadek ini sebenarnya senang nggak sih atas kehadiran saya. Ini bisa dikategorikan sebagai sikap warga negara. Penting ya. Ada temannya bertanya, kita tiba-tiba ngumpat, apa? Gemes gitu ya, sehingga oh gitu aja ditanyain ya. Ini kan sikap warga negara, ya, penting ya. Termasuk terkadang kita lupa ya, ada teman yang susah itu kita ketawa ya. Mbak Nikadek itu kalau lihat temannya jatuh, nolong dulu apa ketawa dulu? tergantung, Pak. Tergantung ya Mas Evi ya. Sekarang ada temennya jatuh, ketawa, dibuat story dulu ya baru ditolong ya. Jadi ya ini juga terkait dengan sikap keluarga negara ya Mas Jeffrey ya, kalau ada temennya jatuh langsung ditolong, jangan ketawa dulu ya. Saya sering lihat tuh teman mahasiswa tuh terpleset gitu, mau diketawain sama teman-temannya ya. Ya ini yang harus kita hindari. Ya kalau kata Mbak Nikadek sih tergantung ya. Kalau jatuhnya lucu ya ketawa ngakak-ngakak gitu ya, nggak ditolong tapi malah ditunjuk-tunjuk ya. Kepleset guys, misalnya dibuat story itu bisa gitu ya. Nikadek ya. Oke, ini sikap keluarga. Kemudian yang civic skill yang ketiga itu kecakapan dalam mengartikulasikan, jadi mengaktualisasikan. Kata kunci di sini adalah keterlibatan ya, atau partisipasi. Jadi kalau warga negara punya keterampilan kewarganegaraan itu harus terlibat ya, harus berpartisipasi. Bayar pajak, berpartisipasi ya. Nah, ikut Karang Taruna berpartisipasi, musyawarah berpartisipasi, dan banyak. Ada pemilu, ikut berpartisipasi. Ada kebijakan publik, kita berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik dan benar. Ini skill ya. Oke. Dan nanti teman-teman mahasiswa akan saya bagi ke 3 ruangan breakout ya. Kemudian teman-teman mahasiswa silahkan berdiskusi di sana. Untuk room 1 nanti civic knowledge, room 2 civic attitude, dan room 3 adalah civic skill ya. Dan berdiskusi, kemudian catat hasil diskusinya, teman-teman anggota kelompoknya dicatat, yang tidak ikut diskusi biarkan dia berkembang sendiri gitu, nggak usah di oyak-oyak ya. Jadi nanti harus terlibat semua ya. Nah, diskusi kemudian dicatat, nanti hasilnya silahkan dibagikan ke teman-teman lain atau melalui grup kelas itu nggak apa-apa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian hasil itu nanti diupload di Spada juga ya.
Tapi nanti ya di diskusi. Jadi nanti silahkan deskripsikan ya, kelompok 1 silahkan deskripsikan apa itu civic knowledge ya, dengan gaya bahasa mahasiswa sendiri ya. Tidak boleh copy paste dari internet ya. Ya kalau baca nggak apa-apa referensi, tapi apa yang disampaikan nanti harus berdasarkan kata-kata atau pengetahuan dari mahasiswa. Kemudian nanti ada waktu 25 menit ya, teman-teman berdiskusi, kemudian kembali ke ruangan utama, masing-masing kelompok harus punya juru bicara. Ya. Misal Mas Jeffrey nanti kelompok 1 nih, jadi juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti teman-teman lain bisa menanggapi, menyanggah, bertanya, dan gitu ya, paham ya? Oke, itu nanti ya. Itu. Jadi kelompok 1 silakan deskripsikan, dibahas, dimusyawarahkan apa itu civic knowledge. Kelompok 2 dibahas apa itu civic. Itu kelompok 3 apa itu civic skill ya. Silahkan dirumuskan dengan gaya bahasa versi mahasiswa, bukan versi buku ya, bukan versi internet, tapi versi mahasiswa. Buku internet itu hanya jadi bahan referensi. Oke, kita lanjut ya. Mengapa kita perlu punya kompetensi kewarganegaraan? Karena kita akan mendapatkan bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini artinya akan banyak penduduk yang memiliki usia produktif di tahun 2045. Di satu abad ya, 100 tahun Indonesia merdeka itu kita akan punya bonus demografi yang melimpah. Bonus demografi ini adalah didominasi ya, penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk yang berusia produktif. Produktif itu ya seumuran Mas Jeffrey, Mbak Nikadek ya, saya dan lain sebagainya, ini punya usia produktif. Nah, jangan sampai dengan usia produktif itu kita berdiam saja. Ingat tadi ada civic skill ya, keterlibatan warga negara. Maka kita perlu ya terlibat ya, berpartisipasi aktif ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usia kita produktif ya, umur 25 tahun, kerjanya tiap hari kongko-kongko ya, nongkrong-nongkrong ya, nggak jelas ya, nggak ada artinya, nggak ada manfaat. Maka jangan sampai ini terjadi. Maka strategi yang harus kita terapkan ya, bahwa bonus demografi ini harus kita anggap sebagai satu peluang yang luar biasa. Jadi dipersiapkan ya, dipersiapkan. Tahun 2045 itu usia Mas Jeffrey itu kan 45 tahun mungkin. Gitu ya Mas Jeffrey ya. Ya sekitar itu. Dia usianya produktif sekali ya. Ya maka harus mampu menghasilkan barang dan jasa misalnya, berproduksi. Kita kerja di kantoran meskipun tidak pakai tenaga yang tidak memerlukan fisik yang kuat, tapi ini jasa ya. Kita jual kemampuan, kita jual skill ya, berpikir, mengolah data dan lain sebagainya. Maka harus menjadi warga negara yang produktif. Ya. Maka perlu dipersiapkan dengan benar nih ya. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Ya. Mbak Nikadek ya, Jeffrey, ya, Mas Ferry. Jadi kuliah itu kan bagian dari menyiapkan diri ya untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, warga negara yang terdidik ya, punya keterampilan, keahlian khusus ya, punya ilmu yang mumpuni. Nah ini nanti kalau bonus demografi, wah luar biasa ya peran kita. Salah satunya ya melalui pendidikan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan itu memberikan motivasi, memberikan arah ya. Kita diminta untuk jadi warga negara yang seperti ini loh. Dipelajari ini, diaktualisasikan seperti ini dalam kehidupan bermasyarakat. Ya kalau itu bisa terwujud ya, strategi itu bisa kita gunakan ya. Nah, nanti kita bisa menjadi negara maju di satu abad Indonesia merdeka. Negara maju itu indikatornya banyak ya. Jangan sampai negara maju hanya indikatornya oh ini pendapatan per kapita penduduknya itu meningkat ya. Oh UMR-nya meningkat ya, tidak bisa ya. Nah, tidak bisa dijadikan tolak ukur hanya satu indikator. Indikator Indonesia maju ya pendidikannya, pemerataan pembangunannya, sumber daya manusianya, ekonominya, pertahanan dan keamanannya. Banyak faktor ya, banyak indikator ya yang bisa menjadi tolak ukur ya kita sudah maju atau belum.
Jangan sampai ada yang putus sekolah, jangan sampai ada yang tidak bisa makan, ya. Jangan sampai ada yang nganggur. Ini negara maju. Oke, kita siap ya untuk berkontribusi ke sana, ya. Dan untuk jadi Indonesia maju ya perlu tantangan, ya, perlu tantangan yang luar biasa. Nah, ini apa Mas Farhan ini yang dilingkari ini 53%, kemudian mestinya jadi 71%. Ini apa Mas Farhan? Silakan baca Mas Farhan. Farhan? Oke, Mas Jeffrey aja ya, standby. Oke, Mas Jeffrey. 53% apa Mas Jeffrey? Sepertinya itu yang dari saya baca itu populasi di penduduk kotanya, Pak. Ya, produktivitas penduduk. Oke, produktivitasnya ya, benar sekali Mas Jeffrey. Dari 53% mestinya ya ditingkatkan ya, mulai tahun 2030 itu harus ditingkatkan ya, produktivitasnya. Kalau biasanya yang punya produktivitas separuh dari penduduk, kalau bisa ya 3/4. Yang biasanya sehari bisa menghasilkan 5 ya, produk, ya, hasilkan 7 atau 8, itu harus ada peningkatan. Nggak bisa mendukung dari Indonesia. Kemudian ini apa Mas Jeffrey? Pekerja dengan skill, Pak. Oke, bekerja dengan skill. Jadi bekerja itu harus punya skill ya. Kalau tidak punya skill, wah berbahaya sekali. Jadi kalau kita punya skill, ya, kita nggak perlu nih ada tenaga kerja asing masuk ke tempat kita hanya untuk mengoperasikan mesin alat berat, ya, mesin-mesin produksi, ya, teknologi canggih. Ya, kita bisa ya, kita bisa sendiri. Ya, akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ya. Ya diusahakan meningkat 2 kali lipatnya, gitu ya Mas Jeffrey. Jangan sampai dari 300 juta jiwa misalnya di tahun 2030 itu ya, yang punya keterampilan, keahlian hanya 55, ya tidak bisa. Minimal separuh lah, itu harus digenjot lagi, separuh dari jumlah penduduk itu punya keahlian, keterampilan. Jadi kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri. Jangan sampai tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maaf, hanya untuk mengoperasikan mesin produksi, ya, mengoperasikan alat berat, itu kita ya bisa ya kita kerjakan sendiri. Nah, untuk menjadi negara maju, kita harus bisa ya, menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dari korupsi, ya, teroris, ya, radikalisme yang terkadang berusaha untuk masuk di kampus-kampus, ya, mempengaruhi mahasiswa dengan ajakan-ajakan yang pragmatis sekali ya. Ini janjinya masuk surga ya, jihad dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya, hati-hati. Baru kenal 3 hari sudah berani ngafir ke temennya, wah ini hati-hati. Ini bahaya ya. Jadi hal-hal yang demikian perlu kita hindari, jangan sampai terjadi di dalam lingkungan kita diajak untuk melakukan tindakan kekerasan dengan alasannya mati syahid, maksudnya jangan mau, itu bohong ya. Nggak jadi mati syahid, malah matinya sangit ya Mas Jeffrey ya, gosong gitu ya. Orang syahid matinya sangit ya, gosong itu ya. Jadi jangan pernah ya tergiur untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang menyimpang ya. Saya yakin semua agama mengajarkan ya, semua keyakinan ya mengajarkan kita itu harus berbaik ya pada sesama. Ya, tidak perlu menyakiti ya, tidak perlu menghakimi orang lain ya. Tidak ada aturannya. Apalagi sampai tega berpikiran membunuh orang lain. Ya. Itu kan terlalu berlebihan ya Mas Jeffrey. Kok kita repot-repot mikirin kematian orang ya, sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri, nggak usah dipikirkan ya. Nggak usah dipikirkan. Ini jangan sampai terjadi ya, ujaran kebencian ya, hoax ya, kemudian persekusi ya, cyberbullying ya, ini sering terjadi. Maka perlu peran dari generasi yang baik dan cerdas supaya masalah-masalah demikian itu bisa kita hindari. Oke, demokrasi dirongrong, money politik, kemudian black campaign ya, kemudian penggunaan narkoba, korupsi, ini perlu generasi yang baik dan kalau ada masalah seperti ini, saya harus bertindak demikian ya, saya mencegahnya demikian ya.
saya harus berperan demikian, ini butuh peran generasi cerdas. Jangan sampai ada pengangguran, ya. Maka kalau kita punya keahlian, keterampilan tadi ya Mas Jeffrey, ya itu tidak ada kata pengangguran pada diri kita. Tidak ada cara kekerasan dalam mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, ini kasus-kasus lainnya banyak sekali, betul. Ya. Oke, kemudian akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, 3 breakout ya. Nanti silahkan berdiskusi, waktunya 25 menit. Paham ya? Topik diskusinya tadi ya, silahkan dideskripsikan dengan gaya bahasa sendiri. Oke, selamat berdiskusi. Saya kirim teman-teman mahasiswa ke breakout yang tersedia. Selamat diskusi. Oke, silahkan kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Silahkan. Juru bicaranya. Siapa ini juru bicaranya kelompok 1? Saya persilahkan. Belum ada nih dari kelompok 1. Oke. Beda, kita lompat. Oh iya. Ya, kelompok 1 Mas Prabandanu. Siap? Oke, silahkan Mas Praban. Ini dijelaskan secara singkat aja atau gimana, Pak? Ya, secukupnya. 7 menit. Ya, tadi kan dapat topik civic knowledge. Oke. Ya, civic knowledge atau disebut dengan pengetahuan kewarganegaraan adalah kemampuan pengetahuan warga negara atas kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kemampuan menguasai pengetahuan kewarganegaraan ini meliputi memahami tujuan pemerintah dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama. Terus yang kedua, mengetahui struktur, fungsi, dan tugas pemerintah daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik. Terus yang ketiga, mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dan negara-negara bangsa lain serta masalah-masalah dunia atau di internasional. Oke. Yang kedua tadi apa Mas Prabandanu? Mengetahui struktur, fungsi, dan tugas pemerintah daerah. Oke. Tugas fungsi. Sudah 3 itu? Iya, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih dari Mas Prabandanu, perwakilan dari kelompok 1. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa civic knowledge, rumusan dari kelompok 1 tadi, yang pertama bagaimana warga negara itu bisa memahami sistem politik, ya, sistem pemerintahan, ya, sistem politiknya demokratis, ya, sistem pemerintahannya presidensial, ya, termasuk ya strukturnya, struktur sistem pemerintahannya, ya, kemudian lembaga negaranya, kemudian fungsi, ya, peran, ya, tugas, ya, apapun yang terkait dengan lembaga negara, ya, termasuk tadi di poin kedua bisa juga terjadi pada lembaga daerah, ya. Kemudian yang ketiga tadi hubungan negara dengan warga negaranya itu harus kita pelajari, harus kita ketahui posisi kita di mana, posisi kita sebagai apa, kemudian hubungan negara dengan dunia internasional. Nah, kita harus bagaimana, politik kita harus bebas aktif, ya. Kemudian menempatkan diri di antara negara-negara yang berkonflik itu bagaimana, ini penting sekali, ya. Karena ada konsep gini, selain kita jadi warga negara Indonesia, kita juga harus siap sebagai
warga negara global, ya, global citizenship. Ya. Nah, maka kita harus bisa menempatkan diri. Ya. Nah, kalau kita berkunjung ke luar negeri nih, misalnya kita tinggal di sana beberapa saat, ya, itu kita harus bagaimana ini ya, pengetahuan global citizenship. Kita harus menempatkan diri, kita harus memperlakukan orang lain ya dari negara lain ya, kita harus bisa hidup berdampingan dengan warga negara lain ya. Kita harus terlibat di organisasi-organisasi lintas negara, itu harus bagaimana. Ini penting sekali ya. Kemudian yang kedua, civic attitude. Saya, Pak. Oke, dari Mbak Nika Dek. Ya. Jadi untuk civic attitude sendiri itu adalah kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan, kepekaan sosial, toleran, dan kebersamaan. Itu tercermin dari tutur kata dan tingkah laku. Nah, kalau misalnya di dalam poin ini tuh ada beberapa poin-poin lah yang ditekankan. Yang pertama itu seperti misal nih, nilai ketuhanan. Di sini itu dalam dasar kehidupan Indonesia itu kan kita berdasarkan kepada Pancasila. Nah, di Pancasila itu ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sana setiap warga negara menganut agama menurut kepercayaannya masing-masing. Di sini juga dari warganya sendiri yang berumat lain itu tidak mengganggu umat lainnya saat beribadah. Jadi ada toleransinya seperti itu. Lalu untuk nilai yang kedua itu ada nilai kesetaraan. Jadi di undang-undang sendiri itu ada Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 yang di sini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Begitupun saat pemerintah memperlakukan masyarakatnya itu setara gitu. Jadi semuanya memiliki hak hukum yang sama di sana. Nah, kalau pemerintah memperlakukan kita seperti itu, sebagai warga juga kita harus memperlakukan satu sama lain seperti itu. Jadi juga di sini tuh kayak kesetaraan gender, jadi baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama di dalam kehidupannya, baik itu pengemis maupun pengusaha memiliki hak yang sama di dalam kehidupannya. Lalu untuk ada juga nilai perwujudan diri. Di sini ditekankan, perwujudan diri itu seperti mengandung kayak nilai kebudayaan, nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan saling menghargai. Nah, di sini tuh bisa dilihat dari gestur tubuh seseorang tersebut saat dihadapkan dengan suatu hal kayak yang tadi Bapak contohkan, minta saya untuk mencontohkan ekspresi wajah seperti itu, Pak. Kayak gitu sih dari diskusi kami tadi. Oke. Baik, Mbak Nika Dek ya. Nah, civic attitude ya ada dasarnya ini nilai ketuhanan. Jadi kita harus pahami ya bahwa nilai-nilai ketuhanan ini mengajarkan aturan-aturannya kehidupan ya, kehidupan. Saya yakin ya tidak ada aturan yang menyimpang ya, ajaran agama yang menyimpang tidak ada ya, tidak. Kecuali kalau aliran sesat ya, ajaran sesat itu. Tapi manusia yang bertuhan ya, manusia yang beragama ya, umat beragama yang baik ya, pasti akan mampu ya hidup sesuai dengan pedomannya, tidak menyimpang ya, tidak menyimpang. Kan nilai ketuhanan ini menjadi pedoman ya. Kemudian yang kedua ada kesetaraan ya, kesetaraan gender ya, kesetaraan di hadapan umum ya, kesetaraan hidup ya. Jangan sampai ada istilah ini si kaya si miskin. Wah, jangan sampai berbahaya nanti. Yang kaya boleh sekolah, yang miskin tidak boleh sekolah. Wah, gawat nanti. Ini kesetaraan seperti ini harus di kota harus lebih kaya daripada di desa, tidak juga ya, harus merata ya sesuai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga dalam bahasa saya kemampuan atau upaya untuk menempatkan diri. Saya tinggal di mana, saya harus berbuat apa, ini penting ya, upaya menempatkan diri. Ya. Jangan sampai kita tinggal di tempat orang, wah kelakuannya tidak sesuai dengan aturan yang ada di tempat tersebut. Oke, yang skill silahkan. Iya Pak, saya Pak. Jeffrey, oke Jeff. Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit tentang civic skill dari hasil diskusi kami. Jadi secara mendasar dari civic knowledge, civic attitude, dan civic skill ini adalah ketiga hal yang memang harus dimiliki oleh seorang warga negara. Nah,
di saat ini kami kebagian di bagian civic skill. Seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Danang tadi pada awal. Nah, di situ ada PowerPoint yang menjelaskan tentang, menurut kelompok kami, di situ ada regenerasi, yang dimana ya di PowerPoint tadi dijelaskan di 2045, yang pastinya yang memegang kepemimpinan di negara ini ya pasti orang-orang mahasiswa seperti kita. Jadi tujuan dari civic skill ini adalah yang seperti tadi, ingin mengembangkan negara ini dengan skill-skill individu sehingga di regenerasi kebangsaan bakal bisa maju di negara ini. Jadi secara harafiah juga civic skill itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan mahasiswa, yaitu bisa ikut andil dalam proses penyelenggaraan negara. Bukan hanya memberikan kritik, namun bisa juga memberikan solusi maupun peran dalam penyelenggaraan demokrasi dan kebijakan publik. Selain itu, civic skill juga bisa dinyatakan sebagai bentuk implementasi dari pengetahuan perkuliahan yang mana bisa kita abadikan ke permasalahan yang ada di bangsa kita. Bukti nyata atau contoh konkretnya dalam kehidupan mahasiswa yaitu seperti kecakapan kita dalam berinteraksi dan bisa mengutarakan pendapat. Yang selanjutnya, tidak lupa untuk memonitoring terhadap kebijakan kampus maupun negara. Seperti misalnya ada kebijakan yang memang menurut kita kurang tepat, nah kita mungkin boleh beraspirasi tentang hal itu. Hal itu juga untuk melatih kita, untuk regenerasi ke depannya kan kita juga membutuhkan hal itu kan. Jadi ya di masa mahasiswa ini adalah contoh pelatihannya. Dan juga sebagai mahasiswa kita juga diminta untuk dapat berpikir kritis dan juga berpartisipasi dalam kehidupan kampus. Seperti penyelenggaraan demokrasi contohnya, di UPN sendiri kan ada contoh Presma tuh. Nah, di Presma ini sendiri kan kita pemilihan Presmanya itu memanfaatkan sistem pemilu. Nah, menurut kelompok kami, sistem pemilu ini diambil juga dari penyelenggaraan demokrasi seperti itu, dan juga dari semua hal ini para pemuda atau dalam konteks ini mahasiswa, jikalau kita sudah menguasai civic skill ini, maka target generasi untuk regenerasi contohnya di 2045 yang Bapak Danang jelaskan dapat tercapai. Begitu, Pak. Oke, Mas Jeffrey. Terima kasih Mas Jeffrey dari kelompok 3 ya. Poin yang perlu kita dukung ya, kita sepakati ya dari apa yang disampaikan Mas Jeffrey ini kayak 2045 ya, 100 tahun Indonesia merdeka ya. Jadi pemegang kepemimpinan masa depan itu ada generasi saat ini. Istilahnya Mas Jeffrey sebagai wakil dari kelompok 3 dan kawan-kawan kelompok 3 tadi menyampaikan regenerasi. Jangan sampai ada istilah lu lagi, nyalon lagi, lu lagi, gantian yang muda ya. Bosan nggak gitu Mas Jeffrey dan teman-teman lain gitu. Mas Jeffrey ini Kadek ya, Prabandani, bosan nggak kalau yang nyalon kok itu lagi, ganti lah. Misalnya ya, ganti yang muda ya, pada tahu Mas Jeffrey ya. Kan sering kita dengar istilah 4L ya, lu lagi ya. Jadi karena tidak ada regenerasi, maka perlu ya regenerasi. Ya, caranya bagaimana supaya tidak dia lagi ya, kita itu harus ya, menguatkan ya posisi tawar kita sebagai sosok yang hebat, yang luar biasa, yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ini luar biasa, kata kuncinya ikut andil. Penting ya, ikut andil ya. Bukan hanya kritik ya, tapi bagaimana kita menawarkan solusinya, dan ingat kita harus berperan ya. Jangan baperan tapi berperan. Nah, ingat ya, jangan baperan ya, tapi berperan ya. Mas Prabandari. Ini loh ada kegiatan ini ya, ikutlah ya. Jangan malah berpikir ini kegiatan ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Sudah negatif thinking ya, berperan dulu ya. Tapi kita berperan. Oke, ada program ini kita dukung ya. Yang belum baik kita perbaiki, kita berikan masukan, karena kritik itu butuh solusi alternatif yang kita tawarkan.
Kemudian yang ketiga, civic skill ini adalah implementasi ya, dari pengetahuan yang kita miliki. Ya, maka ini kan saling terkait ya, knowledge, attitude, dan skill. Ya. Maka butuh ya, implementasi ini butuh bukti nyata. Ya. Bukti nyata Mas Jeffrey dan kelompok 3, bukti nyata Mbak Nikadik dan kelompok 2, bukti nyata Mas Prabandaru dan kelompok 1 apa? Ya? Kan berpartisipasi ya, berperan ya, berperan. Maka harus ada bukti nyata ya. Ini juga bisa disebut sebagai kecakapan interaksi ya. Kita harus jadi warga negara itu yang cakap ya, berinteraksi saling melengkapi ya, saling melengkapi. Di Mas Kadek, maaf Mbak Nikadek ya, tidak punya ini dilengkapi sama Mas Jeffrey, itu namanya saling melengkapi. Jangan hanya selalu meminta ya Mas Jeffrey ya, Mas Prabandaru ya. Minta harus dituruti, dipenuhi, tapi tidak pernah melengkapi kekurangan orang yang selalu kita minta. Kemudian contoh lainnya adalah aspirasi di kampus itu, Presma itu, ya, pemilihannya mengadopsi proses-proses pemilihan negara-negara demokratis atau sebagai negara yang demokratis itu turun ya, ada turunnya di dunia kampus. Ini penting sekali. Ya, begitu ya teman-teman mahasiswa ya, nanti ya, jangan lupa upload bukti screenshot kehadiran via Zoom beserta ya hasil musyawarah atau diskusi tadi ya. Jadi hasil diskusinya dibagikan, kalau bentuknya ketikan ya dibagikan file, kalau bentuknya tulisan tangan difoto supaya bisa diupload di Sepada ya. Jangan lupa isi presensi di Sepada, upload bukti kehadiran dan hasil diskusi. Untuk pertemuan pertama, terima kasih, ini pemanasan yang luar biasa. Kalian semua sudah terlibat dalam merumuskan bagaimana nih civic knowledge, bagaimana civic attitude, bagaimana civic skill versi mahasiswa. Tidak cukup ya? Bisa kita akhiri ya. Sampai jumpa pertemuan kedua dengan Bapak Dr. Hastangka ya. Nah, saya akan memantau melalui Sepada. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.